Berjumpa dalam kanal belajar programming. Pada pertemuan kita sebelumnya kita sudah belajar bagaimana cara pengoperasian bilangan baik dalam bentuk penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Pada pertemuan kita kali ini kita akan belajar bagaimana mendeklarasikan variabel dalam Python. Dalam Python, variabel tidak perlu dideklarasikan atau didefinisikan terlebih dahulu, seperti halnya di banyak bahasa pemrograman lainnya. Untuk membuat variabel, teman-teman cukup menetapkan nilai dan kemudian yang telah kita sebutkan tadi, yaitu my_var sama dengan 2. Artinya sebuah variabel yang kita beri nama my_var bernilai 2. Nilai my_var ini bisa saja berubah tergantung proses yang akan kita kenakan pada variabel tersebut dalam proses selanjutnya. Beberapa hal yang mesti kita pahami dalam penamaan sebuah variabel adalah sebagai berikut. Aturan nama variabel. Aturan nama variabel. Nama variabel tidak dapat diawali dengan bilangan, misalnya 2_var, 3_var, dan seterusnya. Nama variabel tidak bisa diantarai dengan space atau blank karakter. Misalnya x blank space 1, x blank space 2, x blank space 3. Tidak diperbolehkan menggunakan simbol atau karakter-karakter khusus. Teman-teman bisa melihat contoh-contoh karakter-karakter yang tidak diperbolehkan dalam membentuk sebuah variabel. Disarankan menggunakan nama variabel semuanya dalam lowercase atau dalam bentuk huruf kecil, misalnya var1, var2, var3, var_1, var_2. Hindari penggunaan nama library Python seperti list, string, dan sebagainya. Python menggunakan dynamic typing, artinya penamaan variabel dapat dilakukan dengan tipe data yang berbeda. Contoh, sebuah variabel kita bentuk bernama my_var berisi angka 5. Angka 5 ini menunjukkan bahwa nilainya bersifat integer. Tetapi kita bisa juga memberi nama variabel my_var dengan string, misalnya Andi Tina. Atau kita membuat sebuah variabel bernama my_var berisi 1, tapi di depan daripada variabel itu kita beri keterangan int, artinya integer. Jadi myvar itu adalah sebuah variabel yang nilainya integer. Atau kalau tanpa memberi satu keterangan di depan variabel, misalnya my_var sama dengan tanda petik 2 nd, itu artinya bahwa myvar berisi variabel string. Apa kelebihan dari dynamic typing? Pertama, sangat memudahkan dalam pekerjaan. Kedua, pengembangan sistem lebih cepat. Tetapi dynamic typing pun mempunyai kekurangan, yaitu mungkin saja terdapat bug yang tidak terduga terhadap tipe data. Yang kedua, dibutuhkan kehati-hatian dalam mendeklarasikan tipe data. Mari kita explore konsep yang telah kita pelajari. Sekarang kita berada dalam environment Jupyter. Misalnya kita mempunyai sebuah variabel A yang kita isi dengan angka 5. Bila A ini kita mau tahu berapa nilainya, kita enter, hasilnya adalah 5.
Kemudian nilai A ini misalnya kita isi angka 10. Hasilnya misalnya kita mau tahu berapa nilai A, nilainya adalah 10. Bila A ditambah dengan A, berapakah hasilnya? Nilainya adalah 20. Kembali, bila variabel A kita cari tahu berapa nilainya, ia adalah nilai A bernilai 10. Bagaimana kalau kita mendeklarasikan sebuah variabel, misalnya A sama dengan A ditambah A. Berapakah nilainya? A akan bernilai 20. Bila kita eksekusi kembali di line 11 ini dan kita mencari tahu berapa nilainya, dia akan bernilai 40. Kemudian kita eksekusi kembali misalnya di line 13 ini kembali, berapakah nilai A? Dia akan bernilai 80. Jadi variabel terakhir daripada A disimpan oleh memori. Bila mana kita mengeksekusinya, nilai terakhir itulah yang tersimpan, yang akan digunakan dalam pengoperasian matematika. Kalau kita berikan perintah misalnya untuk mengetahui A itu bernilai A, jenis tipe variabel apa, kita tinggal mengetik type A. Dia bernilai integer. Tetapi bila mana kita mendeklarasikan A misalnya dengan nilai 20.5, A sekarang bernilai 20.5, kemudian kita mengetikkan kembali type daripada A, maka dia akan bernilai float. Float itu adalah bilangan desimal, ya kan? Tadi terakhir kita di line 18 kita memberi nilai 20.5. Sekarang tipe A yang sebelumnya bernilai integer, dia berubah menjadi jenis data float. Misalkan saya membuat sebuah variabel gaji sama dengan 100. Kemudian saya membuat variabel baru lagi, tax rate sama dengan 0.1. Kemudian saya membuat sebuah variabel pajak sama dengan gaji dikali tax rate. Berapakah nilai pajak? Dia akan bernilai 10.0. Ya teman-teman, ini adalah introduction atau pengenalan singkat bagaimana kita mengoperasikan sebuah variabel yang mula-mula dia bernilai integer, tetapi apabila variabel yang sama kita memberikan nilai desimal, maka variabel itu akan berubah menjadi tipe data float. Jadi sebuah variabel bisa saja berubah tipenya tergantung pada input yang telah kita masukkan pada variabel tersebut. Demikian teman-teman, introduction bagaimana variable assignment yang kita gunakan pada Python. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.